Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat bagaimana sih sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Tapi sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Baik, Sagittarius, langsung aja kita mulai. Ini dia Five of Pentacles reverse, kemudian ada Four of Wands reverse ya, Three of Swords, kemudian ada energi dari the Moon. Waduh, ada Temperance di sana, dan berikut ada energi dari Three of Cups ya. Berikut di situ ada energi dari the Lovers, berikut ada Eight of Pentacles, kemudian ada energi kamu lagi ngegantung anak orang ya. Kamu lagi ngegantung anak orang, atau di sini tuh kamu sebenarnya sedang memaksakan diri ya. Kamu sedang memaksakan diri untuk tetap menjalani hubungan dengan dia, atau kayak kamu memaksakan diri membiarkan dia masih tetap ada dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau dengan pilihan yang kedua tadi ya, kamu masih membiarkan dia ada dalam hidupnya kamu, itu pun sebenarnya kamu lagi ngegantung dia. Karena gini, kalau Mari nampak, kamu sebenarnya udah nggak maunya nih sama orang ini. Gitu ya. Tidak mau dalam artian kamu nggak mau menghabiskan masa tuanya kamu dengan dia, berepot-repot ria untuk membahagiakan dia, menyenangkan dia, gitu ya. Memastikan bahwa hubungan kalian akan baik-baik saja. Kamu udah males ber-effort. Mari lihat, kamu udah males ber-effort sama seseorang ini. Udah males banget. Gitu ya. Kalaupun kamu masih ada effort di sana, mari lihat effortnya kamu itu tuh lebih kayak cenderung untuk pantes-pantesannya doang. Gitu loh. Padahal, jadi ibaratnya, padahal kamu tuh nggak ikhlas gitu loh. Ya. Misal, kamu statusnya istri. Gitu ya. Memasak itu bukan lagi satu aktivitas yang membahagiakan bagi kamu, gitu. Kalau dulu di saat-saat kamu mau banget dengan dia, kamu cinta banget sama dia, kamu berharap banget bersama dengan seseorang ini, memasak itu adalah satu aktivitas yang menyenangkan. Soalnya kamu bisa mengekspresikan cintanya kamu melalui hasil masakannya kamu yang membuat dia merasakan lezatnya hidangan, membuat dia merasa kenyang dengan suguhan hidangannya kamu, gitu ya. Gembira banget, bisa tuh sampai 5 macam lauknya kamu, gitu kan. Ikannya 5. Ada ikan masak ini, ada ikan digoreng, ada ikan diginiin, ada sayurnya itu, apalah macam ragam. Sekarang kamu itu tuh masak udah merengut, capek banget gue. Capek banget gue, gitu ya. Udahlah, masak 2 macam lauk aja lah. 1 ikan dan 1 sayur, cukup gitu. Sayurnya pun jangan-jangan ketimun yang diiris-iris doang gitu ya. Atau kasih aja lah ini orang lalapan gitu ya kan. Udah tidak seneng gitu. Kamu tuh udah kayak tidak happy lagi. Seperti itu. Kalau Mari lihat, kamu kayak yang hanya sebab karena terjebak saja ya. Untuk beberapa di antara kalian, terutama yang sudah dalam konsep pernikahan, kamu udah terlanjur terjebak aja dalam ikatan pernikahan. Jadi ya mau nggak mau kamu menyeret-nyeret lah dirimu untuk tidak terlihat salah sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Padahal kamu ya namanya menyeret-nyeret diri ya. Berarti kamu kan di situ tuh tidak rela lagi gitu. Kamu sudah tidak ikhlas lagi sesungguhnya gitu loh. Mau begini dan begitu melakukan tugas dan tanggung jawabnya kamu. Hanya biar tidak berantem saja. Kamu biar tidak dipersalah-salahkan. Gitu ya. Pantes-pantesannya doang kamunya di sini. Gitu ya. Nah,
Tapi ya beberapa kamu yang kayak sedang yang menggantung ya, bagian kamu yang menggantung dia. Nah, jadi kamu sebenarnya mungkin satu sisi kamu masih tetap butuh sama seseorang ini. Gitu, ya kan? Butuh. Mungkin butuhnya kamu paling sedikitnya gini. Kamu mau bikin dia jadi cadangannya kamu. Andaikan hidupnya kamu nanti ada apa-apa, ada dia yang bisa dituju. Gitu, ya. Jadi maksudnya mari gini. Sebenarnya kamu itu tuh kan nggak mau bangun hubungan, setidaknya saat sekarang ya. Kamu kan tidak mau bangun hubungan sama dia. Tentu kamu lebih ingin membangun hubungan dengan yang lain aja lah gitu ya. Tapi kamu nggak mau ngelepas dia total. Sebab mana tahu nih hubungannya kamu dengan orang lain kacau balau, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada dia gitu. Ada dia sebagai jalan keluarnya. Jadi kamu nggak down banget, kamu nggak ngerasain kesepian, kamu nggak ngerasain kecele, gitu ya. Karena ada dia, Jadi mari lihat kamu hanya kayak mau mengkondisikan dia supaya dia standby aja. Dia selalu ada dalam hidupnya kamu, dia tetap ada dalam hidupnya kamu, gitu. Walaupun saat sekarang kamu sedang tidak mau beraktivitas untuk menikmati kehadirannya dia dalam hidupnya kamu ini, gitu. Dan ya sikapnya kamu yang demikian, mari nampak beneran ini dipahami ya, beneran dimengerti sama si ayang bebeknya kamu. Dan asal kamu tahu aja, dia itu tuh sedih banget loh. Dia menjadikan kamu pilihan. Dia sudah memilih kamu menjadi pasangannya. Tapi kamu menjadikan dia pilihan. Kamu bisa paham nggak? Dia sudah kayak menentukan aku dengan Sagittarius gitu. Ya, walaupun 4 miliar ada perempuan lain di luar sana, 4 miliar ada pria lain di luar sana. Tapi dia enggak mau. Dia tolak itu semua, mereka itu. Karena dia sudah menetapkan ini Sagittarius maunya aku. Gitu. Nah, sementara kamu hanya menjadikan dia hanyalah sebuah pilihan tadi. Gitu. Dia mengerti itu, dia mengerti. Dan itu tuh bikin ya dia kayak adalah kecil-kecil hatinya dia ya. Dia udah mengistimewakan kamu. Tapi kamu ternyata tidak menganggap dia sebegitu istimewanya. Gitu. Melihat kamu males-malesan berinteraksi sama dia. Wah, itu dia bikin dia sedih hati lah. Gitu. Dia ingin kamu itu tuh mencintai dirinya sebagaimana di saat ini dia mencintai kamu. Dia mau kamu menginginkan dirinya seperti bagaimana dia menginginkan dirimu. Jadi dia kayak ingin melihat apa yang dia miliki untuk kamu. Begitu juga ternyata hal yang sama kamu harapkan, kamu miliki dari dalam dirimu untuk dirinya, gitu. Ya, jadi ya nggak mau lah dia kan cinta bertepuk sebelah tangan. Dia melihat kamu tidak cinta sama dia, hanya dia saja yang cinta sama kamu. Dan dia kan berharap bahwa ya cintanya dia ini tuh lo dibalas lah sama kamu. Tapi dia lihat dalam fakta nyatanya, ternyata kamu gak mau seperti itu. Kamu mungkin pun, kalaupun dia tahu kamu ada cinta sama dia, tapi ibaratnya dia cintanya 8 dari 10. Sementara yang dia lihat dari kamu hanya punya cinta 4 dari 10. Kecele dianya. Di saat dia pengen ngobrol sama kamu, kamunya yuk gak mau ngobrol. Udah capek dia chatting kamu, capek dia nelfon kamu, ngajak kamu video call. Dia udah nguber-nguber kamu, ngejar kamu biar kalian berdua bisa ketemu langsung. Ya kamu malah menghindar.
Kamu kayak mengabaikan dia. Kamu tidak ngegubris dia. Gitu ya kan, kecewa dia. Nah di sana, kamu terlalu asik dengan hidupnya kamu sendiri. Gitu. Ya beberapa tentu dia kayak melihat ya, kamu ini tuh saat sekarang kayak udah berinteraksi sama yang lain gitu ya. Atau setidaknya dia punya asumsi, kenapa kamu jadi dingin seperti ini ke dia? Apakah kamu saat sekarang sudah punya cowok lain, punya cewek lain? Waduh, hanya memikirkan itu walaupun dia nggak tahu nih faktanya bagaimana ya. Tapi hanya memikirkan itu, udahlah kambuh vertigonya. Gitu. Kambuh tukak lambungnya dia. Gitu ya. Jadi di saat ini, mari lihat secara emosional, lagi goncang banget ini si pasangannya kamu ini. Gitu. Walaupun tentu dia akan kayak nunjukin di hadapannya kamu bahwa dia lagi baik-baik saja. Gitu ya. Kamu nggak ngeliat lah ada adegan dramatis yang dia pertontonkan secara langsung ataupun tidak langsung di hadapannya kamu. Gitu. Dia bisa aja kayak mengkondisikan dirinya ya tetap baik-baik saja. Gitu ya. Padahal kalau diubuk-ubuk nih mentalnya dia, sisi batinnya dia, emosionalnya dia, lagi kacau bos. Lagi kacau banget. Gitu loh. Takut kehilangan kamu. Itu tuh masalahnya ya. Takut kehilangan kamu. Kalau melihat sebab orang ini tuh sudah terlalu dalam gitu loh. Bisa dia ini sudah terlalu dalam sama kamu. Gitu ya. Tapi walaupun demikian orang ini tuh bisa-bisa sebenarnya dia sudah cukup lamanya ini tahu. Gitu ya. Bahwa kamu hanya menjadikan dia pilihan. Cuman ada ketabahan mari nampak dari sisi si ayang bebeknya kamu ini. Taunya ini tuh dia bahwa dia itu tuh terjebak dalam situasi cinta yang bertepuk sebelah tangan bersama kamu. Tapi tadi karena kata Mari dia punya ketabahan itu, makanya kalian bisa bertahan menjalani hubungan sampai sekian lama. Gitu, ya. Sampai saat ini walaupun dia kayak pedih hati nih, ya. Saat sekarang ke kamu, pedih hati. Gitu. Kecewa. Gitu ya. Sedih. Tapi dia ini Mari lihat enggak bisa marah sama kamu. Nggak bisa marah ini. Gitu ya. Karena itu udah dalam banget soalnya cintanya dia. Nampaknya Mari ada ketulusannya dia gitu ya. Bersama dengan kamu ada. Gitu. Saking tulusnya dia ini. Ini tulus ya, ini bukan kemelekatan ya, beda dia. Beda. Jangan kamu pikir dia sedang melekat sama kamu, enggak. Tapi dia tulus banget mau barengan dengan kamu. Nah jadi ada pemikiran dia saat sekarang. Andailah beneran kalian ini tuh tidak lagi bersama sebab karena kamu tidak memilih dia. Tapi maunya dia gagal kalian dalam hubungan rumah tangga kah? Atau gagal kalian dalam hubungan pacaran kah? Sebisa mungkin jangan beneran cut off. Masih tetap ada kisahnya kalian berikutnya. Walaupun kisah berikutnya itu sudah berstatus sebagai teman. Sebagai sahabat. Udah ada kepikiran dia ke arah sana, Mari lihat. Gitu ya. Mungkin dia sedang memikirkan apa nih, hal yang terburuk. Gitu. Tapi seburuk-buruknya peristiwa kejadian itu, janganlah buruk-buruk banget. Makanya tetap ada silaturahmi berjalan. Andaikan pun ternyata kamu udah ketahuan ini, dia udah dapat tahu. Karena ada Mari nampak ini investigasinya dia lumayan hebat ini ya. Kamu sedang juga membuka diri pada pria lain atau wanita lain. Atas dasar cinta dan memiliki energi ketabahan
dia itu tuh bisa kayak tidak akan melambaikan tangan ke kamu. Biar dah gue diselingkuhin, biar aja dah gue jadi selingkuhan, asalkan Sagittarius masih ada dalam hidupnya gue, gitu. Dia tidak mengikat kamu, dia tidak ngamuk-ngamuk sama kamu, pisah kamu sama pria itu, jangan kamu dengan wanita itu. Dia nggak akan ngamuk-ngamuk gitu. Bisa aja dia kayak diem, dia menyembunyikan apa yang dia ketahui itu tentang kamu, supaya jangan sempat informasi itu jika dia ungkapkan ke kamu, ini akan menjadi alasan kamu pergi menjauh, menutup diri habis-habisan dari dia, gitu. Jadi kayak kamu itu tuh tidak akan mau dia bebani dengan tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab akan mentalnya dia, emosionalnya dia. Kamu harus bertanggung jawab begini dan begitu ke dia. Enggak. Kamu ada aja titik. Kalau kamu menggantung dia, boleh silakan gantung aku. Tapi inget ya, balik lagi sama aku ya. Gitu. Gitu dia. Kalau dia bisa ngomong sama kamu. Tapi kita barengan lagi ya. Kamu terserah dah, kamu mau melakukan apa di sana. Tapi jangan pernah tinggalkan aku. Gitu. Walaupun tawaran yang kamu berikan ke dia hanya sebatas teman, bukan sahabat, jadilah. Nah, dia maunya kayak gitu. Nggak apa-apa lah. Karena rasa takut tadi, takut ditinggalin. Gitu loh. Walaupun dia harus turun tahta nih, dari yang tadinya suami, istri, atau pacar, turun tahta hanya menjadi temen, itu tuh satu hal yang lebih mampu dia terima daripada kamu main clear-clearan dengan dia. Kamu cut off dia, lari kamu, pergi kamu dari jangkauan dia. Mengerikan katanya. Seperti itu ya. Walau kamu akan datang sekian tahun lagi, misal inilah ya, walaupun saat ini kamu lagi ngediemin dia, dan kamu akan datang sekian tahun lagi, dia bilang di sini dia sabar nunggu kamu, sabar, gitulah. Dia akan usahain hidupnya dia baik-baik saja tanpa kamu. Gitu ya, untuk di masa waktu tertentu gitu maksudnya ya. Bisa paham gak sih? Ada yang kayak, udah kalau kamu mau ngediemin sekarang ya diemin lah, tapi nanti balik ya, nanti ngomong lagi ya sama dia, gitu maunya dia. Gitu. Walaupun dia kayak tahu dia, waduh ini Sagittarius lagi deket nih sama cowok lain, sama cewek lain. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Asal aku jangan diblokir. Asal aku jangan dicerai. Asal aku jangan gitu. Ada cerita asal. Asalkan. Jadi poinnya adalah asalkan kamu masih bisa dia jangkau. Di sana ya. Jadi kayak dia seperti kayak meyakinkan diri dia. Atau dia tanpa sadar dia bisa mengkondisikan dirinya dia. Bahwa dia akan tetap memelihara hasratnya dia ke kamu, harapannya dia ke kamu. Dia pelihara cintanya dia terus ada untuk kamu. Jadi ya kamu adalah orang yang layak ya untuk dipersembahkan cinta yang tulus menurut dia. Terlepas dari bagaimanalah kamu gitu ya. Tapi ya begitu. Ya bisalah kamu berbangga diri sedikit ini ya Sagittarius ya. Ada seseorang yang nge-adore kamu. Yang memuja kamu. Sampai sebegini hebatnya. Begitu kalau mari nampak. Oke baik Sagittarius.
Sekarang Mari akan tarik koinnya biar kita nyari tahu kepada Sagittarius mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, mari awali dari inisial N. Ada nangka, B buah, S ada sapu, R rasa, W wanita, dan V ada vanila. Masuk kita ke zodiak di sini. Ada dari Libra, Aries, Sagittarius, Pisces, energi dari Virgo di sini, Taurus hadir, Gemini ada, dan energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.